Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di hari Rabu ini di pertemuan yang kelima ya, minggu ketiga pertemuan yang kelima, karena memang kita 4 SKS ya, jadi 1 minggu 2 kali temunya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembantu pengusaha. Ya, kalau kemarin sudah kita bahas mengenai pemimpin perusahaan, hari ini kita akan melanjutkan membahas mengenai pembantu pengusaha. Yang kemarin juga sudah dijelaskan sepintas ya, kita tinggal melanjutkan. Dan hari ini sebetulnya kita akan bicara soal keagenan. Ya, soal keagenan. Keagenan ini, agen juga termasuk pembantu pengusaha, tapi ada pembicaraan khusus mengenai keagenan. Nah, seperti biasa saya persilakan Anda masuk ke dalam ruangan. Silahkan masuk dulu ke dalam ruangan sebelum saya memulai. Saya persilakan yang masih berada di luar, belum masuk ke dalam ruangan pendaring ini, silakan masuk dulu, silakan di on kameranya, terlihat dengan jelas, jangan hanya ada kepalanya dan muncul kepala tidak jelas gitu ya, apa terlalu nunduk, apa HP-nya posisinya tidak pas ya, ini kayak Joshua Stefanus ini cuman kepalanya aja dikit gitu kelihatan jambulnya doang. Nah, posisinya harus bagus ya, posisinya harus bagus, terlihat jelas bahwa Anda betul ada di sana. Ya. Safira mana ini Safira? Safira belum muncul, baru ada gambar-gambar apa ini. Nah, muncul ya, jangan sembunyi. Kalau ingin dianggap hadir, wajahnya ditampakkan. Wajahnya tidak ditampakkan, ya udah nanti namanya saya catatkan saja gitu. Baik, sekarang saya akan memulai, saya share screen dulu. Kita akan melanjutkan dulu tentang pembantu pengusaha ya, sebelum kita masuk ke dalam keagenan. Oke. Nah, ini masih materi yang kemarin, pengangkatan pemain di perusahaan. Saya bilang Anda baca saja sendiri dalam buku, yang namanya pengangkatan pemimpin perusahaan itu tergantung dari anggaran dasarnya itu ngaturnya seperti apa. Gitu ya, anggaran dasar si perusahaan itu mengaturnya seperti apa. Dan pengangkatan yang pertama kali itu pasti ditetapkan di dalam anggaran dasar siapa yang akan menjadi pemimpin perusahaan ketika baru didirikan. Untuk selanjutnya bagaimana mengangkat pemimpin perusahaan itu ya diatur di dalam anggaran dasar masing-masing perusahaan dengan mengacu pada tentu peraturan-peraturan yang berlaku. Ya. Nah, ini di dalam poin F ini adalah membicarakan soal bagaimana pemimpin perusahaan itu diangkat untuk menjalankan perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke, ini gambar Anda-nya disingkirkan dulu. Pembantu pengusaha. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa pembantu pengusaha itu sifatnya ada yang di dalam, ada yang di luar perusahaan. Ya. Ada yang membantu pengusaha itu dan dia bekerja di dalam perusahaan. Dan ini biasanya orang per orang, ya, yang biasa disebut dengan karyawan. Ya. Nah, kalau pembantu di luar perusahaan itu biasanya berbentuk badan usaha juga. Ya, apakah itu bank ataukah itu perusahaan-perusahaan lain yang membantu kegiatan sebuah perusahaan. Ya. Nah, yang pasti kalau pembantu pengusaha itu adalah posisinya, kalau kemarin pengusaha adalah orang yang menjalankan atau menyuruh orang lain menjalankan perusahaan,
pemimpin perusahaan adalah orang yang diberi kuasa untuk menjalankan perusahaan, maka pembantu pengusaha adalah setiap orang atau lembaga. Ya, karena kalau di luar bisa saja lembaga ya. Jadi setiap orang yang membantu pengusaha. Orang dalam pengertian hukum kan Anda udah tahu ya, orang itu bisa manusia, bisa badan hukum. Nah, karena itu setiap orangnya itu bisa manusia dan bisa juga badan hukum. Dan berdasarkan klasifikasi pembantu di dalam dan di luar perusahaan tadi, maka yang di dalam itu biasanya yang manusia, yang kayak kita ini, maka disebut karyawan atau pekerja perusahaan. Kalau pembantu yang di luar itu disebut dengan diduduki oleh perusahaan-perusahaan biasanya, gitu ya. Jadi sifatnya membantu pengusaha. Sifatnya boleh tetap, boleh tidak tetap. Outsourcing, tapi outsourcing sekarang dengan keluarnya undang-undang Cipta Kerja itu outsourcing itu tidak diperbolehkan lagi, ya. Nah, boleh tetap, boleh tidak. Kemudian juga hubungan hukumnya itu hubungan hukum subordinat. Jadi antara atasan dan bawahan. Kalau pembantu pengusaha dengan pengusahanya. Nah, sama juga dengan pemimpin perusahaan, dia dasarnya adalah pemberian upah. Cuman kalau pemimpin perusahaan itu pemberian kuasa, ya, meskipun juga dengan upah. Ya. Nah, ada istilah pembantu pengusaha ini kalau jenis pengusahanya adalah pengusaha yang bekerja dengan bantuan orang lain. Kemarin kan udah ya, pengusaha itu adalah pengusaha yang bekerja sendiri, pengusaha yang bekerja dengan bantuan orang lain. Ya. Gitu. Jadi kalau pengusaha yang bekerja sendiri, ya dia nggak punya pembantu pengusaha, semuanya dilakukan sendiri. Tapi untuk pengusaha yang dengan pertolongan atau bantuan orang lain, nanti ada istilah pembantu usaha di sana. Ya, pembantu pengusahanya muncul, yaitu yang membantu kegiatan perusahaan, membantu pengusaha dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Ya. Nah, oke. Dua jenis pembantu pengusaha sudah ya, yaitu yang bandaling yang di dalam. Di dalam itu biasanya disebut karyawan atau disebut pekerja. Ya, kalau dalam undang-undang istilahnya pekerja, bukan karyawan. Pekerja atau tenaga kerja. Ya. Kemudian pembantu yang di luar lingkungan perusahaan atau disebut dengan banluling. Ya. Ini biasanya selalu perusahaan. Tadi saya bilang, dia bisa perusahaan badan hukum atau bisa juga non badan hukum. Ya, bisa bergerak di bidang usaha dagang, industri, bidang jasa, atau dapat juga perorangan dengan profesinya. Kalau perorangan biasanya seperti notaris gitu ya. Itu pembantu pengusaha. Ya, bersifat perorangan yang bersifat profesi saja, bahwa dia adalah notaris, membantu kegiatan perusahaan di luar perusahaan. Ketika perusahaan akan melakukan perjanjian dengan pihak lain, butuh perjanjian otentik, maka biasanya perusahaan menggunakan jasa-jasa notaris. Nah, itu bisa saja dia bersifat perorangan karena profesinya gitu. Jadi sebetulnya ya pembantu pengusaha itu yang di luar itu bisa saja badan hukum, bisa saja perorangan hanya karena profesinya. Gitu ya, bisa notaris misalnya. Bisa pengacara ketika perusahaan misalnya mengalami menghadapi kasus hukum misalnya. Nah, menghadapi kasus hukum butuh Anda sebagai lawyer misalnya membantu perusahaan dalam persidangan. Nah, itu juga pembantu perusahaan. Anda membantu bukan karena perusahaan membantu perusahaan, tapi karena profesi Anda sebagai lawyer misalnya. Nah, itu juga bisa. Dan yang kebanyakan adalah profesi notaris yang digunakan oleh perusahaan untuk membantu kegiatan-kegiatan perusahaan. Dan itu sifatnya di luar ya, di luar perusahaan, dia tidak terikat dengan perusahaan. Jadi dia boleh insidental, boleh juga secara terus-menerus digunakannya, boleh juga gitu ya.
Tapi bukan berarti dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain, mengerjakan kegiatan profesi sebagai notaris untuk orang lain ya, tapi dia mungkin bisa juga diikat sebagai pembantu perusahaan dalam suatu perusahaan untuk membantu dalam hal pembuatan kontrak ya, kontrak perusahaan. Nah, kalau yang berupa badan usaha ya, berupa perusahaan, bisa misalnya badan hukum, bisa bank, ketika perusahaan akan melakukan pembayaran itu mesti menggunakan jasa bank. Ya, bisa menggunakan jasa bank. Karena tidak mungkin perusahaan melakukan transaksi lalu membayarnya itu sendiri gitu. Nah, kalau dia transfer uang itu pasti pakai jasa bank. Nah, kalau uangnya diangkut sendiri pakai truk misalnya, ya dia nggak menggunakan jasa bank. Tapi itu rasanya suatu hal yang mustahil untuk saat sekarang. Ya, dia pasti akan menggunakan jasa bank untuk melakukan transaksi, khususnya untuk melakukan pembayaran. Gitu ya. Nah, bisa juga perusahaan dagang yang membantunya, misalnya kayak agen, ya. Membantu perusahaan juga di luar perusahaan, membantu untuk memasarkan produk di luar wilayah perusahaan yang bersangkutan. Kenapa nggak dilakukan sendiri? Dilakukan sendiri bisa. Tapi untuk menghemat, biasanya sebuah perusahaan itu menggunakan pihak agen, ya, pembantu di luar perusahaan. Oke, ini adalah dua jenis pembantu pengusaha. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Ya, yang di dalam itu disebut pekerja, sifatnya membantu perusahaan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam perusahaan. Yang di luar itu ya tergantung dia membantunya dalam bidang apa. Kalau dia membantunya dalam soal bayar-membayar, biasanya itu bank gitu. Kalau dia membantunya itu dalam pembuatan naskah kontrak, itu notaris gitu. Ya. Kalau dia membantunya untuk memasarkan produk di wilayah-wilayah, bisa saja itu disebut agen. Nah, itu ya. Yang bisa perorangan, bisa juga merupakan badan usaha. Yang kebanyakan adalah badan usaha. Tapi kalau seperti notaris tadi kan profesi itu ya. Lawyer misalnya, kalau Anda nanti jadi lawyer, jadi konsultan perusahaan misalnya, itu kan profesi. Ya. Profesi Anda sebagai konsultan perusahaan, konsultan hukum dalam perusahaan. Nah, saya katakan konsultan hukum di perusahaan itu suatu pekerjaan yang menjanjikan buat Anda. Ya, maka jangan tanggung-tanggung kalau belajar hukum, tinggal Anda pilih kira-kira nanti Anda akan jadi apa. Sehingga Anda nanti ketika menekuni mulai dari S1 itu sudah linier ya, sudah apakah Anda akan ingin jadi konsultan perusahaan, apakah Anda ingin jadi jaksa, apakah Anda ingin, sehingga nanti Anda mau larinya kemana gitu. Kalau Anda ingin jadi konsultan perusahaan, ya banyak belajar tentang hukum bisnis. Ya, mulai dari sekarang itu sudah dipersiapkan. Kan kita mau cari kerja itu pasti mau cari duit ya. Bohong besar kalau cari kerja enggak cari duit. Ya kan? Sekolahnya juga udah capek-capek. Nanti S2-nya langsung ambil soal hukum bisnis. Alhamdulillah kalau langsung bisa S3 gitu. Nah, itu nanti Anda bisa digunakan oleh perusahaan sebagai konsultan di bidang legal ya, bidang hukum. Itu bayarannya besar. Ya. Nah, cuma syaratnya memang Anda harus bahasa Inggrisnya diperdalam lagi. Bahasa Inggrisnya diperdalam lagi. Syukur kalau ditambah bahasa asing lainnya. Karena nanti dalam pembuatan naskah kontrak, itu partner perusahaan belum tentu orang Indonesia. Ya, belum tentu orang Indonesia. Kalau dia berpartner dengan orang asing, maka kontraknya, meskipun kontrak itu dibuat dalam bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang kan juga orang asingnya minta dibuatkan dalam bentuk misalnya dalam bentuk bahasa Inggris gitu, ya kita harus menguasai. Atau terbalik, yang membuatkan mereka
kita menafsirkan. Nah, itu supaya tidak terjadi konflik ketika pelaksanaan kontrak perusahaan, maka kita pun harus menguasai bahasa mereka. Seperti itu ya. Nah, ini sih cita-cita ya. Cita-cita, maka jangan alergi dulu dengan kesulitan-kesulitan, misalnya kok susah banget ya hukum bisnis gitu. Ini istilahnya banyak banget. Enggak, kalau Anda sudah belajar secara runut, ada benang merahnya ditarik, kan benang hitam ya, kalau benang hitam terkusut. Benang merahnya ditarik, hukum perusahaan itu apa, muatannya apa, dalam menjalankan perusahaan itu nanti ada apa saja. Nah, itu nanti akan terurai dengan cantik gitu ya, terurai dengan baik, sehingga di dalam otak Anda itu enggak kusut gitu ya, enggak kusut. Maka saya kalau menjelaskan untuk level-level yang seperti ini, saya harus pelan-pelan, dan kalau Anda belum jelas, silakan di-cut saya bicarakan. Kadang nggak nyadar ngomongnya kecepatan gitu. Yang namanya tipikal bicara seseorang itu kan juga beda-beda ya. Kalau Ibu rada-rada ngerasa juga kadang ngomong suka kecepatan, ya terlalu semangat sehingga apa ya, kesannya jadi kayak marah gitu ya. Nah, jadi nanti kalau saya tidak jelas, silakan aja ditanya ya. Kan saya udah bilang ada forum tanya jawab. Di tengah saja ketika saya menjelaskan silakan. Di belakang nanti ya silakan. Ya, yang penting kita komunikasinya dua arah. Ya, jangan sendirian saya ngoceh. Nanti Anda ketika ditanya nggak tahu, tapi ditunggu supaya Anda bertanya, Anda pun tak bertanya gitu. Nah, jadi saya nanti nggak bisa ngukur ini sejauh mana mahasiswa bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Ya, sudah nggak ketemu. Sebetulnya menurut saya ya, kuliah seperti ini juga tergantung mahasiswanya ya meresponnya gitu. Tergantung mahasiswa meresponnya. Kalau mahasiswa meresponnya baik, positif, kayaknya sih kalau dosennya udah menjelaskan seperti ini, ya tinggal kalau nggak ngerti tanya gitu ya. Nggak ngerti tanya, kan sama aja ketemu depan kelas. Malah ini lebih jelas nih, muka saya bisa Anda lihat langsung, tulisannya juga di situ langsung. Kalau di kampus malah suka di layarnya di depan, Andanya duduk di belakang. Agak nggak jelas. Sayanya ngomong di depan, Andanya di belakang. Kalau ini kan porsinya sama nih, satu kelas mendengarnya sama. Tinggal Anda mendengarkannya serius apa enggak. Kuliah itu serius banget juga jangan, terlalu lelah ya. Santai juga jangan, kolaborasilah gitu. Ya. Jadi kalau terlalu serius juga lelah Anda, capek ya. Karena kuliah di Fakultas Hukum itu nggak mungkin dihindari model-model ceramah kayak gini. Jadi mesti ada ceramah untuk membuka wawasan. Nanti tinggal diskusi, apalagi level baru semester 3. Baru kognitif yang akan diinikan. Ya. Jadi memang harus dosennya, walaupun dikatakan dosen itu sebagai menjembatani saja, fasilitator, tapi kalau saya tidak menjelaskan sama sekali juga ya, saya nggak yakin Anda itu paham gitu ya. Ya, bukan tidak mengecilkan arti ya, tapi saya tidak yakin Anda paham betul gitu. Kalau sudah dibukakan, kan paling tidak ketika Anda membaca buku, harapannya, oh ini dia yang dijelasin Ibu Kingkin. Oh ini maksudnya. Nah, oleh karena itu membaca buku itu wajib. Wajib. Nah, wajib hukumnya. Dan keterangan dosen itu biasanya mempermudah dalam Anda mencerna isi bacaan sebuah buku. Ya. Ya, mencerna isi bacaan sebuah buku. Membantulah gitu ya, membantu untuk memudahkan Anda dalam menafsirkan kalimat-kalimat yang tertulis dalam sebuah buku. Oke. Sekarang kita ke bandaling perusahaan, pembantu yang dalam perusahaan ini. Intinya adalah dia itu pekerja. Ya. Ingat ya, kalau yang di dalam intinya dia pekerja. Baik itu tetap maupun tidak tetap. Ya, diangkat sebagai pekerja tetap maupun diangkat sebagai pekerja tidak tetap. Kalau tidak tetap biasanya perjanjiannya
sekian bulan, sekian tahun, nanti tergantung apakah akan diperpanjang atau tidak diperpanjang. Gitu, ya. Nah, kemudian ini sebetulnya substansi ini kan saya udah taruh di Fiklas ya. Bisa dibuka nggak di Fiklas? Bu. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau bisa berarti tinggal dibuka saja. Fiklasnya dibuka, bisa. Syukur-syukur sih Anda punya 2 ini ya. Jadi laptop bukalah Fiklasnya itu soal substansinya, kemudian mendengarkannya. Jadi ketika mendengarkan kan saya nggak menyembunyikan materi ya, substansinya ada kok gitu. Dan itu nanti Anda bisa baca buku. Nah, jadi Anda bisa terfokus pada isi materi itu apa, penjelasannya gimana. Ya, jadi kalau yang bandaling itu, ingat-ingat aja bandaling itu mesti karyawan, mesti pekerja. Pekerja ya istilahnya ya, istilah hukumnya pekerja. Boleh tetap, boleh tidak tetap, dan hubungannya subordinatif. Hubungan atasan dan bawahan, majikan dan buruh. Tentu saja disertai upah. Lalu siapa saja sih pembantu dalam perusahaan itu? Nah, ini ada yang disebut dengan pemegang prokurasi. Pemegang prokurasi itu sudah level pimpinan di bidang tertentu. Misalnya apa namanya pemimpin di bidang pemasaran. Gitu ya. Kalau kemarin ada pemimpin, tapi itu pemimpin perusahaan ya, beda lagi ya. Ini pembantu pengusaha. Pembantu pengusaha juga ada level-levelnya, nggak gebyah-uyah. Nggak semua sama levelnya gitu ya. Ada yang sudah berlevel manajer, ada yang sudah berlevel gitu ya, ada trap-trapnya gitu ya, berdasarkan pengalaman dan lamanya dia di perusahaan. Nah, untuk pemegang prokurasi itu membantu pengusaha di bidang tertentu, ya, staf pemimpin. Jadi sudah level pemimpin prokurasi, ya. Misalnya bidang pemasaran, nah, pimpinannya siapa? Bidang SDM, kualitas manusia dalam perusahaan itu siapa? Misalnya. Bidang produksi, nah, bagaimana apa yang diproduksi oleh perusahaan itu dia yang ngaturnya, gitu. Itu ya, itu pemegang prokurasi. Tapi dia karyawan, dia pekerja di dalam perusahaan. Itu pemegang prokurasi. Ya, untuk bidang-bidang tertentu. Ya. Jadi kalau di dalam perusahaan itu kan ada bidang industri, ada bidang misalnya pemasaran, ada bidang sumber daya manusianya, gitu ya. Nah, itu. Bidang SDM itu biasanya kalau di kantor PNS-an itu biasanya TU ya, bidang SDM. Ya. Kemudian ada bidang administrasi keuangan. Nah ini biasanya posisinya mengatur alur keuangan perusahaan, pembukuan perusahaan. Kemudian ada pengurus filial. Tadi pemegang prokurasi itu juga pimpinan. Kalau pengurus filial itu pemimpin juga yang disebut dengan pemimpin cabang. Anda kan suka lihat ya, BCA cabang Waihalim, BCA cabang, gitu ya. Nah itu pimpinannya itu disebut dengan pengurus filial, ya, pimpinannya, ya, pemimpin cabang, mewakili pengusaha di daerah pemasaran tertentu. Dia tidak berada di kantor pusat, dia tidak berada di kantor pusat perusahaan, tapi dia berada di wilayah tertentu. Disebut dengan pengurus filial. Ya. Kantor cabang. Perusahaan kan ada cabang-cabang ya. Kalau sudah besar gitu, dia memiliki cabang di daerah-daerah tertentu. Nah, pemimpin cabangnya itulah disebut dengan pengurus filial. Ya. Kemudian pelayan toko. Nah, ini kalau kebetulan perusahaannya perusahaan dagang ya.
Tidak semua perusahaan itu memiliki pembantu pengusaha yang namanya pelayan toko. Ini khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang dagang. Jadi pelayan toko itu pembantu pengusaha itu. Makanya sebetulnya pelayan toko itu pegang peranan penting. Akankah orang membeli pada perusahaan itu kadang-kadang tergantung pada pelayanan. Ya, tergantung pada pelayanan. Jadi kadang-kadang kan kita ketemu ya pelayan toko yang jutek gitu ya. Orang mau beli tanya harganya berapa. Ini berapa Mbak? Mahal Bu. Emang kalau mahal lo nggak bisa sebutin harganya berapa. Emang gua nggak punya duit. Nah, gitu. Kalau yang pembelinya saya pernah itu dibegitukan. Bu, ini berapa ya? Mahal, Bu. Kalau mahal dijual nggak? Saya bilang. Kalau nggak dijual jangan dipajang. Ya dijual, Bu. Emang harganya berapa? Disebutkan. Nah, masih bisa disebutkan kan? Atau rupiah, yen, atau apa namanya itu kan masih bisa disebutkan karena Anda perusahaan dagang berarti ini dijual gitu loh. Jangan orang tanya kamu bilang mahal. Nah, itu ya, itu tidak menguntungkan bagi pengusaha nih, pembantu yang karyawan tokonya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi karena dia akan membantu pengusaha ya dia harus jangan melakukan perbuatan yang tidak menguntungkan pengusahanya. Gitu ya. Ya tinggal dijawab, misalnya $5, $100, berapalah harganya. Nah kan kalau dulu kan tidak seperti sekarang ya, semua swalayan udah lihat tempel harganya di situ. Misalnya kita bisa lihat terus kita sesuaikan kantong aja bisa beli apa enggak gitu kan. Kalau dulu kan bisa pakai nanya harganya berapa, mau beli baju pakai nanya tuh baju yang digantung berapa harganya gitu. Gitu kan. Nah itu ya. Itu adalah pelayan toko. Ya. Ada lagi pekerja keliling. Pekerja keliling ini kalau sekarang Anda bilang sales lah ya. Itu juga pembantu pengusaha. Ya. Kalau toko tadi ya di tokonya. Kalau pekerja keliling ya mungkin sales yang keliling-keliling nawarin mau demo ini, demo itu ya. Karena ini Bu harganya sekian, izinkan kami mau berdemo produk kami. Itu pekerja keliling, dia keliling-keliling kerjaannya menawarkan produk perusahaan yang dia bantu gitu ya, yang dia bantu ya. Itu semua adalah yang termasuk di dalam bandaling ya, pembantu pengusaha di dalam perusahaan ya, di dalam perusahaan. Ini mereka ini sangat berperan pada maju mundurnya sebuah perusahaan. Ya. Jadi jangan nggak bisa main-main pilih pemegang prokurasi itu siapa, pemegang filial siapa, ya pengurus filial siapa, ngangkat pelayan toko aja itu harus pakai tes kejiwaan harusnya, psikolog. Ini orang bagus nggak dijadiin pelayan toko gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga kalau perusahaan itu mau maju gitu ya. Jadi harus bagaimana dia bisa bersikap baik kepada konsumen agar orang tertarik ya ke dalam melakukan hubungan dengan perusahaan. Kalau udah pelayannya jutek deh, udah tinggalin aja itu mah. Emang nggak ada orang lain yang jualan gitu kan. Kemudian kita sekarang lihat yang banluling perusahaan. Ya, banluling tadi saya sudah katakan, Ibu sudah katakan, ini adalah yang bandaling dulu deh. Anda udah bisa paham belum? Kan tadi udah dibilang ya. Paham, Bu. Siapa ini tadi yang bicara? Halo, mau tanya atau mau gimana? Enggak, tadi Kak Ibu nanya paham nggak, saya juga paham. Oh ya, alhamdulillah kalau paham ya. Jadi itulah pembantu di dalam perusahaan. Sekarang kita masuk ke pembantu di luar perusahaan. Jangan tidak gunakan ya hak bertanyanya, nanti rugi kalau nggak paham. Banduling perusahaan ini tadi ya. Kalau tadi kan hubungan hukumnya antara atasan dan bawahan dengan hubungan kerja.
ya, hubungan kerja, hubungan hukum dalam pekerjaan. Ya. Yang ini pemberian kuasa. Yang ini pemberian kuasa, ya bisa saja tetap atau tidak tetap. Misalnya pemberian kuasa untuk membuatkan perjanjian, misalnya bisa saja ketika satu perjanjian saja, bisa saja setiap kali notaris itu digunakan setiap kali perusahaan ingin melakukan hubungan dengan pihak ketiga dengan membuat kontrak, misalnya bisa saja dia menggunakan itu notaris yang sama, gitu. Memang dia sudah dicatat sebagai notaris perusahaan itu. Gitu. Nah, jadi itu bersifat tetap. Bisa juga tidak tetap, insidental. Lawyer misalnya, oh tidak tetaplah, tidak berharap ada kasus gitu ya. Tapi bisa saja misalnya digunakan sebagai konsultan hukumnya. Nah, ini bisa juga bersifat tetap. Nah, karena dia pemberian kuasa, ingat ya, perjanjian pemberian kuasa itu mendudukkan pihak yang berjanji itu setara, ya, koordinatif. Nah, itu di dalam hukum perdata, atau di dalam hukum perdata dan nanti ada di dalam hukum perikatan itu ada perjanjian kuasa. Sifatnya koordinatif, setara antara yang memberi dengan yang menerima kuasa. Tidak ada hubungan atasan dan bawah. Jadi kalau bank membantu sebuah perusahaan, bukan berarti bank itu adalah bawahannya si perusahaan. Cuman ada larangan ya, bank itu tidak boleh membantu kegiatan sebuah perusahaan di mana perusahaan itu juga satu jalur atau satu pemilik dengan bank. Gitu ya. Itu yang suka terjadi kebocoran itu. Lalu dengan upah itu pasti ya, meskipun dia setara, kayak menggunakan lawyer, menggunakan notaris, ya tetap aja lawyer sama notaris juga minta bayar gitu ya. Nggak ada yang gretong zaman sekarang mah. Ya, tetap aja dengan upah. Setelah kerjaan selesai, diperjanjikan akan mendapat bayaran berapa gitu. Gitu ya. Nah, sekarang klasifikasinya karena tadi ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Yang tetap itu bisa juga misalnya agen. Nah, agen. Kan tadi ada pengurus filial ya. Ada pengurus filial itu yang apa namanya pembantu dalam perusahaan. Tadi Ibu udah bilang ya. Tapi dia disebut dia mempunyai posisi sebagai pemimpin cabang. Nah, kalau perusahaannya tidak membuka cabang, kalau perusahaannya nggak buka cabang, menghemat pembiayaan, tidak membuka kantor cabang, tapi dia butuh untuk memasarkan produksinya dalam daerah tertentu, maka dia bisa melakukan menjalin hubungan dengan pihak yang namanya agen. Nanti kita bahas tersendiri agen. Ya, jadi meskipun sudah ada pemegang apa namanya tadi pengurus filial sebagai pihak yang mengurus di cabang, tapi kan tidak semua perusahaan punya cabang di daerah-daerah di semua wilayah misalnya. Dan itu akan memakan banyak uang sekali gitu ya. Kalau perusahaannya belum kuat, biasanya tidak punya cabang. Atau kalaupun punya juga pada daerah-daerah tertentu saja. Nah, kalau dia ingin memasarkan produknya itu ke wilayah-wilayah lain, sementara dia tidak punya cabang, maka dia bisa menggunakan jasa agen. Dan karena itu fungsinya memasarkan produknya di wilayah tertentu, maka agen terhadap perusahaan itu mempunyai hubungan kerja yang tetap. Ya, nggak boleh cuma sehari, 2 hari, tolong jualin ini, nggak bisa. Ya, dia tetap hubungannya. Jadi udah diagenkan saja tuh dagangannya di sana gitu. Produknya di sana maksud saya. Ya. Kemudian bank itu sifatnya tetap. Nggak boleh bank, bukan Bank Jamil ya, maksudnya bank kantor bank. Maksudnya tidak boleh kita telepon bank, tolong lakukan pembayaran.
Ya enggak, itu sudah ada kontrak, sudah ada jalinan kerjasama antara perusahaan dengan bank, di mana bank ini nanti akan digunakan jasanya, yaitu melakukan pembayaran kepada pihak lain yang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, hubungan kerja bank dengan perusahaan itu juga biasanya bersifat tetap. Bersifat tetap. Agen bersifat tetap. Yang tidak tetap yang mana, Bu? Ya bisa komisioner. Komisioner apa, Bu? Ada dalam KUHD. Komisioner itu ialah yang mewakili satu pihak untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Bukan menghubungkan ya. Kalau menghubungkan beda lagi. Mewakili perusahaan melakukan hubungan dengan pihak lain. Dia melakukan dulu perjanjiannya atas nama dia. Nanti segala sesuatunya akan dia reimburse ke dalam perusahaan di mana dia menjadi wakilnya. Gitu ya. Hubungan kerja, tapi komisioner ini tadi sifatnya tidak tetap ya. Tidak selamanya jasa komisioner itu diperlukan oleh sebuah perusahaan. Jadi insidental sifatnya, tidak tetap. Notaris sama. Ya, tapi bisa juga kadang-kadang notarisnya itu aja gitu ya. Mungkin dia udah menjalin kerjasama yang secara tetap. Tapi secara umum notaris itu menjalin hubungan kerja yang tidak tetap. Advokat, nah ini tadi ya, akuntan. Minta lihat pembukuannya pakai jasa akuntan. Minta dibantu soal hukumnya biasanya dengan advokat. Biasanya kalau ketemu masalah ini, ya, advokat harus bersidang. Nah, ini advokat bisa mewakili perusahaan. Tapi kalau konsultan hukum saja biasanya bisa juga diangkat konsultan hukum, yaitu sebagai memberikan konsultasi hukum sejauh perusahaan itu membutuhkan. Dan itu juga biasanya bersifat hubungan kerja tidak tetap. Ya. Nah, sekarang agen. Agen ini nanti kita bahas sendiri nih. Judulnya dalam pokok bahasan berikutnya ya. Jadi agen nanti kita bahas sendiri, hubungan keagenan namanya ya. Agen itu pihak ketiga di luar perusahaan ya, pihak lain, perusahaan lain agen itu. Bukan cabang, bukan pembantu perusahaan di dalam lingkaran perusahaan, tapi dia itu adalah mewakili pengusaha di daerah-daerah tertentu, di daerah pemasaran tertentu untuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga lainnya di wilayah yang dia agen itu. Ya. Nanti kita bahas tersendiri judul keagenan. Perbankan juga sebetulnya nanti ada pokok bahasan sendiri. Tapi perusahaan perbankan ini digunakan biasanya karena bank tertentu, misalnya pakainya bank BCA, itu karena pengusahanya itu adalah nasabah bank tersebut. Karena dia punya rekening giro misalnya. Rekening giro itu simpanan dalam bentuk giro. Itu biasanya yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Jumlahnya besar. Kalau kayak kita simpanannya paling bentuknya tabungan lah, gitu ya. Tabungan paling besar deposito. Ya ada juga perorangan yang punya giro banyak, ya, orang kaya. Ya. Tapi biasanya kalau perusahaan ini sudah pasti dia simpanannya di bank itu dia sebagai nasabah rekening giro, ya, nasabah rekening giro. Nah, yang bisa mengambilnya itu dengan cek, dengan bilet giro, gitu ya. Nah, bisa juga nyuruh bank membayarkan dengan pihak lain. Nah, dia menerbitkan cek kepada pihak lain datang ke bank minta bayar. Nah, itu perusahaan perbankan. Gambarannya seperti itu. Kenapa bank itu disebut juga dengan pembantu pengusaha? Memang membantu dalam masalah pembayaran, ya, membantu dalam masalah bayar membayar itu bank. Ya, biasanya
pengusahanya itu memang memiliki rekening giro pada bank yang bersangkutan. Ya, bukan ini tapi punya rekening giro. Rekening giro itu maksudnya rekening bank yang ngambilnya itu bisa dengan menerbitkan cek, bisa dengan menerbitkan wesel, bisa dengan menerbitkan bilet giro gitu. Perintahkan kepada pihak bank untuk membayar tuh surat yang nanti dibawa oleh orang lain ke bank. Nah, cuma kalau cek kan dibayar tunai, lu bawa cek harganya berapa ratus juta bayar. Tapi kalau bilet giro pemindah bukuan, bawa bilet giro ke bank, nanti dari uang perusahaan dipindahkan kepada siapa yang namanya ada dalam bilet giro itu. Intinya yang sekarang level Anda ini, level ekonomi dan bisnis, intinya perusahaan bank itu digunakan adalah dalam rangka menjalankan fungsi pembayaran dalam satu perusahaan. Maka dia masuk di posisinya itu sebagai pembantu pengusaha di luar perusahaan. Ingat ya, bank itu posisinya sejajar. Karena apa? Karena apa tadi? Bank dengan perusahaan yang menggunakan jasanya itu sifatnya tidak subordinatif ya, tapi koordinatif. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena bersifat tetap, bukan, Bu? Kalau menjawab sebutin dulu namanya, jawabnya yang benar. Ya, kalau anak fakultas hukum menjawab udah latihan bicaranya yang baik. Ya, karena jangan pakai bukan Bu, jangan pakai kalimat seperti itu. Sebutkan dulu namanya, siapa, terus kenapa. Jadi bahasanya kan bank itu bersifat koordinatif dengan perusahaan karena apa? Karena apa, Riko? Karena apa kok? Riko, halo. Bank Ya, ini Bu. pembantu pengusaha di luar perusahaan, tapi punya kedudukan yang setara nih. Setara dengan perusahaannya. Jangan dibilang bank itu di bawah perusahaan itu. Ya, bukan subordinatif tapi koordinatif. Kenapa, Riko? Kenapa? Ada. Kenapa? Nah, ini ya, ini fungsi cross check ini. Ya Bu paham, ya Bu paham, nggak taunya kagak paham. Nah, Ruli, kenapa Ruli? Mohon maaf Bu, bisa diulangi lagi Bu pertanyaannya Bu. Tadi itu dibilang bank itu kan pembantu pengusaha, tapi Ya, dengan Bu. pengusahanya itu sifatnya koordinatif atau setara, bukan subordinatif. Kenapa? Mengapa? Oh itu Bu. Mengapa? Karena kan tadi Ibu bilang kalau bank itu masuknya tadi itu ke dalam bandluling Bu perusahaan. Nah, di mana bandluling perusahaan itu sifatnya tetap atau tidak tetap dan hubungannya koordinatif dan setara dan hubungannya kerja tetap itu kayak misalnya agen atau bank. Tadi Bu jelasinnya seperti Bu yang saya bertanyanya disebut koordinatif itu karena mengapa? Mengapa? Karena hubungan kerjanya bandluling, kan dia setara, Bu. Tadi saya tangkapnya seperti itu sih, Bu. Dasar hubungan kerjanya apa? Dasar hubungannya antara perusahaan dengan perbankan itu apa? Dengan pembantu pengusaha di luar itu apa dasarnya? Hubungan? Kalau yang antara pembantu di dalam, hubungannya dasarnya apa? Hubungannya untuk mewakili membayar itu bukan sih, Bu? Coba dilihat lagi nih narasinya nih. Ini yang gue nggak jamin bahwa Anda tuh iya tapi boten kepanggil. Saya jawab boleh, Bu? Nih. Apa tuh? Siapa yang mencoba menjawab? Sapira, Bu. Ya, coba Sapira apa? Karena dia bersifat tetap, jadi dia tuh nggak boleh langsung ditunjuk dipilih-pilih aja, karena dia udah ada kontraknya dari awal sampai akhir gitu, Bu. Salah.
Ini dia, kalau yang di dalam dasar hubungnya adalah ketenaga kerjaan. Ya, maka subordinatif antara pekerja dengan yang memperkerjakan. Itu kalau yang di dalam ini dasarnya nih. Kenapa dia disebut subordinatif? Dasarnya ini hubungan kerja. Soalmu tetap atau tidak tetap tergantung dia nggunainnya. Ya. Nih, ini yang kadang-kadang saya jadi mau santai-santai, mau nggak emosi jadi emosi. Nih, yang menyebabkan dia menjadi setara ini pemberian kuasa. Kan tadi sudah pemberian kuasa. Yang memberi dan yang menerima itu sama-sama kondisinya, sedudukannya setara. Itu dasarnya. Boleh tetap, boleh tidak tetap. Monggo silahkan. Yang di dalam juga bisa tetap, bisa tidak tetap. Yang di luar juga bisa tetap, bisa tidak tetap. Tapi yang membuat dia menjadi disebut berhubungan secara setara, berkoordinatif, karena dasarnya itu hubungan hukum itu dasarnya pemberian kuasa. Kalau yang di dalam dasarnya hubungan kerja. Satu di atas sebagai pemberi, satu di bawah sebagai penerima kerja. Ini yang harus kadang-kadang kudu jejak gini. Kalau nggak dijejak gini nggak masuk kamu. Kalau orang Jawa bilang nggih mboten kepanggih. Itu. Jadi lihat pertanyaannya kalau bersifat tetap atau tidak tetap sama aja. Yang dalam juga boleh, yang luar juga boleh. Tetap atau tidak tetap. Tapi yang membuat dia jatuh di bawah satu di atas nih dalam hubungan yang di dalam itu adalah hubungan kerjanya pemberian hubungan kerja antara yang memberi kerja dengan yang menerima kerja. Yang satu di atas pemberi kerja pengusahanya. Penerima kerjanya adalah pekerjanya. Maka subordinatif ke bawah. Ada hubungan antara majikan dan pekerja. Kalau yang di luar boleh juga tetap atau tidak tetap. Nggak mesti gitu ya. Tapi kenapa dia jadi setara? Itu karena dasarnya adalah pemberian kuasa. Semua perjanjian pemberian kuasa itu menjadikan posisi pemberi dan penerimanya itu sejajar. Gitu. Itu alasannya. Itu alasannya ya. Jadi bukan karena dia di dalam, dia di luar. Justru saya tanyanya itu kenapa kalau yang di luar itu kok disebutnya punya hubungannya setara? Kenapa? Kan tadi hubungannya pemberian kuasa. Di dalam perdata yang namanya pemberian kuasa itu antara yang memberi dengan yang menerima kuasa itu posisinya sama. Makanya kemarin ya, pemimpin perusahaan itu dasarnya pemberian kuasa. Bukan buruh itu kalau pemimpin. Ya, ingat itu. Kalau pemimpin perusahaan itu dasarnya juga pemberian kuasa. Beda dengan pekerja. Gitu. Ya. Beda dengan pekerja. Artinya apa? Antara pengusaha dengan pemimpin perusahaan juga setara. Walaupun nih pemimpin perusahaan juga sama diupah. Diupah juga gitu loh. Nah, ini juga sama. Banluling ini juga dengan upah. Bank itu nggak sia-sia membantu melakukan pembayaran, itu ada biaya administrasi. Ada upahnya bagi bank untuk mengelola keuangan perusahaan. Ya. Jadi bukan karena dia tetap atau tidak tetap, bukan karena dia peroleh upah atau tidak, bukan karena dia di luar apa di dalam. Yang penting itu kalau hubungan koordinatif itu setara itu tadi dasarnya karena pemberian kuasa. Ini mesti tahu ya. Dah itu mesti udah gua anggap tahu aja dah deh. Ya. Dan jelasnya udah sampai kayak gitu udah harus tahu itu. Masih nggak tahu juga ya, udah itu salah sendiri, cetek otaknya. Nggak dalam ya. Sampai digenjreng kayak gitu masih nggak paham ya. Atau ada yang nggak paham lagi?
Atau masih ada yang nggak paham? Kenapa berhubungan subordinatif, kenapa berhubungan koordinatif? Koordinatif itu kan setara. Kenapa kok dia jadi setara? Ya memang dia dasarnya adalah hubungan pemberian kuasa. Secara hukum, perjanjian pemberian kuasa itu akibatnya adalah bahwa masing-masing pihak itu mempunyai kedudukan yang setara. Antara penerima dan pemberi kuasa. Beda dengan hubungan kerja. Ya, kalau hubungan kerja itu tidak setara, satu kasih kerjaan, nih lo gua kasih kerjaan ini, ya, yang satu sebagai pekerja, yang satu sebagai pengusaha, ya gitu. Itu hubungan atasan bawahan. Gitu. Meskipun dia pemegang prokurasi, meskipun dia pemegang filial, meskipun dia agen, nah, agen itu di luar setara. Pemegang prokurasi dan filial itu di dalam, itu subordinasi. Walaupun dia dibilang pemimpin, pemegang prokurasi, pemimpin di bidang pemasaran tadi, pimpinan di bidang SDM, pimpinan, tapi tetap dia adalah pembantu di dalam perusahaan yang sifatnya adalah subordinatif. Karyawan tetap, pekerja tetap. Cuman levelnya dia udah di atas daripada pekerja-pekerja lainnya. Oke ya, itu. Jadi jangan dibilang, karena dia tadi Ibu menjelaskannya bundling itu di luar ini, itu sudah ditentukan sejak awal. Enggak juga gitu. Ya, enggak ditentukan sejak awal juga. Kalau kayak advokat, itu kan kalau ketemu masalah hukum. Misalnya perusahaannya digugat oleh pihak lain, ya dia butuh pengacara lah, butuh lawyer, butuh advokat. Ya baru bikin perjanjiannya ketika ada kasus gitu, bukan dari awal. Nanti lu kalau gua ada kasus lu ya yang jadi advokatnya, enggak gitu juga gitu. Jadi bukan persoalan ada dari awal atau tidak ada dari awal, tetap atau tidak tetap, tapi persoalannya adalah dasarnya itu adalah hubungan pemberian kuasa. Nah, itu yang harus Anda ikuti ya, harus Anda simpen di otak Anda itu. Nggak boleh nggak tahu lagi. Ya. Nah, baik dengan siapa saja yang berada di luar perusahaan dengan bundling, baik itu bank, baik itu advokat, baik itu komisioner, baik itu notaris, itu sifatnya setara. Tidak ada yang menjadi pekerja dari perusahaan itu. Ya, karena hubungan hukumnya pemberian kuasa. Itu jawabannya. Kalau kamu nanti kuis menjawabnya bukan itu, ya udah jangan salahin Ibu ya kalau jawabannya salah gitu. Ya, jadi kalau untuk pembantu di luar perusahaan itu selalu hubungannya itu adalah setara. Kenapa? Karena hubungan hukumnya dasarnya. Kamu kan udah belajar perdata kan? Hubungan hukum itu adalah hubungan satu orang dengan orang lain yang disebabkan karena sesuatu. Sesuatu itu bisa perjanjian, bisa undang-undang. Akibatnya orang punya hak dan kewajiban. Gitu. Nah, hubungan hukum antara perusahaan dengan pembantunya di luar perusahaan itu dasarnya perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian pemberian kuasa. Kalau dengan yang di dalam, dengan bundling, itu dasar hukumnya, hubungan hukum itu terjadi karena hubungan kerja. Gitu. Ya, anak fakultas hukum mikirnya masih harus nalar ya, cepat, tepat, melencek dikit aja kamu udah keliru nanti. Orang hukum keliru, ya udah bubar kabeh. Ya. Bela orang malahan yang salah nggak dikejar, Anda malah nguplek-nguplek yang udah bener gitu. Ya. Inilah ya, ini tadi perjanjian kerja, hubungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan para pekerjanya. Perjanjian pemberian kuasa dilakukan oleh perusahaan dengan pihak-pihak lain di luar perusahaan. Jadi ada beberapa dasar perjanjian yang mendasari komunikasi atau hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak lain. Apakah pihak lain itu ada di dalam perusahaan atau ada di luar perusahaan?
Kalau yang ada di dalam perusahaan, hubungannya berdasarkan pada hubungan kerja. Kalau yang di luar, maka hubungannya didasarkan pada pemberian kuasa. Oke, itu saya anggap Anda sudah tahu. Nah, sekarang saya akan share screen tentang keagenan. Ini tadi adalah merupakan salah satu dari pembantu pengusaha di luar perusahaan. Salah satu banluling. Hubungan keagenan itu seperti apa? Dalam hukum Indonesia sebetulnya istilah keagenan itu tidak ada. Ya, dalam KUHD itu yang ada tadi yang saya sebutkan tadi. Ya. Tapi untuk istilah keagenan ini istilah itu berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon yang berbasis common law. Ya, ini juga Anda sudah lewat PIH, ini harus sudah tahu. Sistem hukum Indonesia itu menggunakan atau arahnya ke sistem hukum apa? Tahu nggak? Udah lewatin PIH nih. Sistem hukum yang ada di Indonesia itu kiblatnya kemana? Ini kan ada di dunia ini ada dua sistem hukum besar ya, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon yang disebut dengan sistem common law, ada sistem Eropa kontinental yang disebut dengan civil law. Kira-kira Indonesia itu kiblatnya kemana? Izin menjawab, Bu. Civil law. Ya, civil law. Kenapa? Siapa sih tadi yang jawab? Kan udah dibilang kalau mau jawab kasih namanya dong. Siapa yang jawab? Ratna, Bu. Hmm? Ratna Puspitasari. Nah, gitu kan bisa. Ratna Puspitasari kalau perlu dilengkapi dengan NPM. Oke, civil law atau Eropa kontinental yang berbasis civil law. Itu yang seperti apa sih Ratna Puspita? Yang seperti apa? Ini gue ngulang-ngulangin aja nih. Mestinya harusnya yang sudah lulus PIH, PHI ini harusnya udah tahu. Apa alasannya? Kenapa kok kita disebut menganut sistem Eropa kontinental yang berbasis civil law? Nanti apa bedanya dengan yang Anglo-Saxon yang berbasis common law itu? Ratna bisa? Yang lain ada yang bisa membantu? Izin menjawab, Bu. Atas nama Tekila Pramita Amboina dengan NPM 20120111075. Kenapa kiblat hukum Indonesia itu sistem Eropa kontinental? Karena sistem Eropa kontinental itu didasarkan pada perjanjian. Perjanjian antara rakyat dengan pemerintahnya. Belum pas, Tekila. Ada lagi Izin, yang bisa? Bu. Ya. Izin, Pokoknya Bu. sekarang lomba-lombaan, kalau ditanya lomba-lomba jawab atau tidak ditanya lomba-lomba tanya deh. Gue catat yang nanya-nanya sama yang jawab-jawab. Mulai hari ini Bu catat aja buat bonus-bonus terakhir nanti. Siapa? Karena ekbis ini nilainya nggak gampang loh. Ferelanjora, Bu, NPM belakang 01. Ya. Kiblat hukum Indonesia itu ialah civil law atau Eropa kontinental, ialah karena berpegang pada kodifikasi Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber hukumnya. Berbeda dengan common law yang bersumber pada putusan pengadilan. Ya. Cuma tadi saya lempengin lagi dikit ya. Perbedaannya itu ya, satu yang Eropa kontinental itu basically-nya adalah peraturan tertulis. Ya, hukumnya berpijaknya itu pada peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang. Maka kita selalu bilang, apa dasarnya? Apa undang-undangnya? Ya. Dan di Indonesia itu tidak mengharuskan untuk patuh kepada putusan hakim sebelumnya. Mau dipakai oleh hakim selanjutnya? Boleh. Mau nggak dipakai? Boleh. Ya.
Sistem preseden nggak ada di Indonesia. Sistem common law. Ya. Jadi sistem common law itu yang berbasis civil law tadi, itu basisnya adalah kepada peraturan-peraturan tertulis. Kodifikasi dan peraturan-peraturan tertulis. Kalau yang Anglo-Saxon itu bermuara pada putusan-putusan pengadilan. Maka di negara-negara Anglo-Saxon, ya, putusan pengadilan itu harus diikuti oleh hakim selanjutnya, gitu. Nah ini ya, ini namanya belajar komprehensif. Kalau saya sebagai dosen sih ya gampang-gampang aja jelasinnya, cuman ya udah, agensi itu terjemahan berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon yang berbasis common law. Padahal Anda sendiri, apa sih Anglo-Saxon berbasis common law itu? Pasangannya yang mana sih? Gitu. Itu. Jadi ini nggak boleh nggak tahu ya. Ada dua sistem besar, sistem hukum yang besar yang dianut di negara-negara ini. Satu sistemnya itu adalah sistem hukum Anglo-Saxon, yang kedua adalah Eropa kontinental yang disebut dengan civil law. Termasuk Indonesia itu adalah penganut sistem Eropa kontinental. Nah, untuk agensi, ya, untuk istilah agensi itu ditemukannya dalam sistem hukum Eropa, sistem hukum Anglo-Saxon, dalam putusan-putusan pengadilan. Di sana ada istilah agensi. Kalau di kita, KUHD adanya komisioner. Ya. Ada istilah komisioner. Artinya di sini yang diartikan sebagai agensi adalah pemberian kuasa. Nah, makanya tadi termasuk agen itu adalah pembantu di luar perusahaan yang dasarnya pemberian kuasa. Ya. Artinya pemberian kuasa agensi ini. Ya. Pemberi kuasanya disebut prinsipal. Penerima kuasanya diserap dari kata agen. Agent. Iya. Makanya tadi disebut agen itu pembantu di luar perusahaan yang dasarnya adalah pemberian kuasa. Karena pengertian agensi ternyata itu gitu. Ya, ternyata adalah antara prinsipal dengan agennya itu dasarnya pemberian kuasa. Ya. Jadi keagenan itu dapat kita terjemahkan sebagai pemberian kuasa. Ya, dapat itu di dalam lingkungan hukum bisnis, dapat juga di dalam lingkungan non bisnis. Jadi pemberian kuasa itu bisa di dalam lingkungan hukum bisnis ya ini seperti agen gitu ya, komisioner. Tapi bisa juga dalam lingkungan bukan yang maksudnya ini yang poin B, maksudnya akan menjelaskan bahwa pemberian kuasa itu bisa saja dalam bidang hukum bisnis, bisa saja dalam bidang hukum lainnya. Jadi kalau pemberian kuasa tidak harus dalam hukum bisnis ya, tapi dalam hukum bisnis bisa menggunakan landasan perjanjian pemberian kuasa. Ya, itu keagenan. Kenapa keagenan itu menjadi penting dalam dunia bisnis? Nah, memberikan kuasa kepada pihak lain menjadi penting. Tadi udah Ibu jelasin. Pemasaran produk di daerah luar atau tempat kedudukan pengusaha itu sangat diperlukan. Kalau perusahaannya besar, mungkin dia bisa buka cabang. Bisa buka cabang. Ada pengurus cabang, ada filial namanya. Tapi kalau perusahaannya belum besar, sementara dia akan mengembangkan perusahaan, maka dia bisa menggunakan jasa agen. Ya. Karena pembukaan cabang baru itu kan bukan sesuatu yang nggak makan uang ya. Gitu. Kalau perusahaannya belum maju kan
nggak bisa buka cabang. Karena kalau buka cabang perlu kantornya, perlu karyawan-karyawan yang harus digaji yang ngurusi kantor di cabang. Nah, maka dalam dunia praktek, ya meskipun peraturan tentang agensi di Indonesia itu memang belum jelas ya. Dalam dunia praktek ternyata ini diperlukan dalam dunia bisnis. Perlu menggunakan jasa agen. Karena untuk membuka cabang, untuk membuka filial, ternyata juga tidak semua perusahaan itu memiliki kemampuan. Ya sudah, gunain jasa agen saja. Nah, karakteristik keagenan. Pemberian kuasa sifatnya perwakilan tetap. Jadi kalau kita sudah memberikan kuasa dalam bisnis, pemberian kuasa itu bersifat keagenan, maka sifatnya tetap. Ya. Perusahaan berdiri sendiri. Agen perusahaan keagenannya maksudnya ya. Bukan perusahaan yang memberi kuasa, bukan cabangnya, bukan nggak ada hubungan perusahaan, tapi dia betul-betul perusahaan agensi yang berdiri sendiri. Yang nanti akan mewakili kepentingan perusahaan prinsipal, perusahaan pemberi kuasa di daerah pemasaran yang dilakukan. Lalu kalau agen boleh nggak mengagenkan pihak lain lagi atau dia berbisnis sendiri? Boleh, wong dia perusahaan sendiri kok gitu. Nggak dilarang. Cuman yang dilarang nanti adalah dia menjual, dia sendiri memproduksi barang yang sama dengan yang diproduksi oleh prinsipal. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya. Nih. Melakukan hubungan dengan pihak ketiga di wilayah agen tersebut. Hanya mengageni bidang usaha sejenis. Boleh lebih dari satu. Agen makanan, gitu. Agen sepatu, agen baju, agen kendaraan, sejenis. Nggak boleh adul-adulan. Nggak boleh mulai dari hulu sampai hilir dia mengageni. Keagenan itu harus dibuat secara tertulis, kontrak dengan pembayaran komisi atau bagi hasil. Tergantung upahnya itu mau dikomisikan saja setiap bulan dikasih berapa, atau tergantung dari pembagian hasil penjualan. Ya, kalau pemberian kuasa memang harus tertulis gitu ya. Dalam KUH Perdata dibilang perjanjian pemberian kuasa itu adalah salah satu bentuk perjanjian yang mewajibkan dibuatnya secara tertulis. Padahal untuk perjanjian-perjanjian lain tidak banyak yang tidak diwajibkan untuk tertulis. Jadi kalau perjanjian pemberian kuasa itu harus secara tertulis. Nggak bisa, udah kamu saya angkat sebagai agen ya kita menjalin kerjasama misalnya. Kamu saya beri kuasa untuk, nggak bisa. Atau yang diberi kuasa untuk ngambil uang gaji misalnya secara lisan saja misalnya, nggak bisa. Yang di luar bisnis ya, misalnya PNS pensiun, udah tua nggak bisa ke bank, kasih kuasa sama anaknya suruh ambil uang gaji di bank, lisan saja kata bapak saya suruh ambilin uang gaji, nggak bisa, karena secara hukum pemberian kuasa itu memang harus dibuat secara tertulis. Demikian juga dengan keagenan pasti, karena dasarnya tadi adalah pemberian kuasa. Ya. Sifatnya sejajar ya tadi ya, koordinatif setara dengan perusahaan prinsipalnya. Prinsipal itu yang memberi kuasa, perusahaan pemberi kuasa itu namanya perusahaan prinsipal. Yang menerima kuasanya disebut agen. Kewajiban prinsipal menyerahkan barang kepada agen yang untuk dijualkan. Taruh sana. Pembayaran komisi dan biaya-biaya lain. Menjamin dan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi itu bisa saja cacat produk misalnya. Dari barang yang harus dipasarkan oleh si agen.
Jadi kalau ada hal-hal itu ya yang bertanggung jawab tetap prinsipal ya, bukan agennya. Harus dijamin maksudnya, harus dijamin oleh pihak prinsipal. Kewajiban agen ya tentu sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agensi, dia harus bisa melaksanakannya secara profesional. Nggak asal-asalan gitu. Profesional itu berarti dapat melakukan tugasnya sebagaimana yang dikuasakan kepada dia. Itu profesional namanya. Terus suruh jualin ya jangan disumputin barangnya gitu ya. Begitu laku ya harus ada laporan secara berkala, namanya profesional. Sesuai dengan perjanjiannya. Nah, itu kan memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keagenan. Membayar lebih dulu biaya pelaksanaan. Nah, ini kalau si prinsipalnya belum kasih uang biaya pelaksanaan keagenan, ya dibayar dulu, nanti bisa dia minta kepada pihak prinsipal. Dan larangan-larangan untuk pihak agen adalah menjual barang dagangan agen kepada prinsipal, yaitu barang sejenis. Jadi kalau Anda dititipin misalnya penjualan busana muslim misalnya, ya Anda sebagai agensi nggak bisa lagi menjual busana muslim, karena nanti Anda pasti subjektif, pasti akan mendahulukan produk Anda. Rugi ini barangnya ditaruh, barang prinsipal ditaruh di situ bebulan nggak laku-laku, yang laku barang dia gitu. Kan kita sebagai konsumen suka nanya, kalau ada barang yang sama kita suka nanya, yang ini sama ini kualitasnya bagusan mana ya? Mesti konsumen suka tanya kan gitu. Ya kan? Misalnya Anda beli kue dalam kemasan yang tertutup. Meskipun mereknya beda tapi kuenya sama, misalnya sama-sama kue mochi. Harganya sama, mereknya beda. Pasti Anda mau tanya nih sama yang jual. Ini sama ini enakan mana ya? Pasti Anda mau tanya gitu. Nah, dikhawatirkan kalau Anda sebagai agen menjual barang yang sama dengan punyanya si prinsipal, Anda akan bersikap tidak subjektif. Anda pasti bilang, walaupun Anda kadang gini, ya sama sih Bu sebenarnya. Nah, nanti si konsumen mendesak, iya tapi enakan mana sih? Biasanya larisan mana misalnya? Oh kalau best sellersnya yang ini, punya dia gitu. Nah itu makanya menjual barang dagangan agen kepada prinsipal. Barang sejenis, menjual barang dagangan agen kepada, bukan ini, sama ini barang dagangan agen bukan kepada nih, sama dengan barang milik prinsipal. Jadi dia nggak boleh menjual barang yang sama, ini kalimatnya salah. Nggak boleh menjual barang yang sama. Atau dia beli barang prinsipal ya, semua diborong dia nih. Soalnya harganya kuenya itu satu kotak 15.000, udah deh laku, bilang aja udah laku gitu ya sama si prinsipal. Laporan sudah laku semua. Padahal nanti dia kirim lagi misalnya ke cabang-cabang dia atau ke orang lain disuruh ngejualin yang 15.000 jadi 25.000. Nah itu nggak boleh. Itu namanya persaingan tidak sehat. Masuk dalam klasifikasi persaingan tidak sehat. Ya kalau dia yang mau jualin ya dia aja yang jualin gitu. Jangan diborong semua terus dia jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Kalau agen itu jualnya sesuai harga prinsipal ya. Prinsipal bilang 25.000 dia 25.000. Kenapa? Karena dia hanya diberi kuasa untuk menjualkan, memasarkan barang di daerah dia. Beda dengan konsinyasi, nyuruh nitip barang. Yang dengan silahkan dia misalnya menjual dengan keuntungan tersendiri. Ya, kalau keagenan nggak seperti itu. Kalau harganya 50.000 ya jualnya 50.000. Dari prinsipalnya 50 ya 50 gitu. Kenapa? Tadi pemberian kuasa untuk memasarkan kok. Terus dia juga udah dapat uang dari perusahaan prinsipal itu, udah dapat keuntungan. Apakah keuntungan itu dari seluruh penjualan? Apa dia secara tetap dikasih keuntungan sekian-sekian gitu. Nah, maka nggak boleh seorang agen itu memborong semua barang dagangan prinsipal untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga yang tinggi.
Ya. Susu beruang misalnya kemarin ini. Oh, sekarang udah banyak lagi tuh di Chandra. Mau gue pikirin katanya. Ya. Nah, itu bisa saja suruh agen menjualkan, diborong semua, disimpan, disumputin. Terus ketika kita mau beli, nggak ada, Bu. Terus ada yang nawarin. Ada, Bu, tapi 18.000. 2 kali lipat lebih. Itu susu beruang kemarin kejadian seperti itu. Padahal dia punya agen-agen kan untuk memasarkan itu. Rupa-rupanya itu diborong semua, disumputin, disembunyikan. Dijual lagi melalui tangan-tangan tikus lainnya yang dipekerjakan lagi oleh si agen-agen ini. Ya udah tawarin. Saya kebetulan ada yang nelpon. Ibu kalau mau, karena saya pasang status, siapa yang bisa bantu saya di mana ya ada jual susu beruang gitu. Kemarin sih lagi orang pada mati semua itu. Katanya itu bagus gitu ya. Walaupun udah dikasih penjelasan juga di TV, sebetulnya nggak ada bedanya juga dengan susu-susu lainnya. Cuma dasar konsumen. Semakin barang itu susah dicari, semakin menjadi-jadi dia mencarinya. Gitu. Termasuk saya ya. Kenapa nggak minum susu biasa aja sih, orang udah dibilangin sama gitu ya. Masih gupek cari susu beruang. Tanya sini nggak ada, sini nggak ada, sini nggak ada, sini nggak ada. Tiba-tiba begitu saya pasang status, ada yang nyamber. Ada, Bu, tapi harganya 18.000. Hah? 18.000? Itu 2 kali lipat itu harganya. Iya, Bu, emang begitu karena barangnya nggak ada. Wes ora, kata saya. Tidak, saya tidak mau menyuburkan persaingan jelek kayak gini, saya bilang. Enggak. Bukan soal saya nggak punya duit ya, tapi saya nggak mau yang kayak gini. Ini namanya menyuburkan orang-orang berbuat jahat, saya bilang. Sementara orang lagi butuh, dia sumputin. Terus dijual lagi dengan harga yang lebih mahal karena orang udah keburu butuh misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari persaingan tidak sehat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang agen. Ya, dia nggak boleh borong semua sehingga orang lain udah nggak bisa beli lagi nih. Kalau udah diborong semua sama agennya, begitu orang nggak bisa beli, dia keluarin satu-satu dengan harga yang mahal. Lah, ini mah prinsipalnya rugi, konsumennya mabok, bayarnya 2 kali lipat. Kalau sudah kejadian begitu, kalau nggak penting-penting amat, nggak usah dibeli. Ya, sebagai konsumen juga harus pinter gitu ya. Jangan mabok juga gitu ya. Begitu udah disumputin, mabok juga, lu berapa aja harga mau dibeli juga gitu. Jangan. Kalau kecuali udah, walah kita sudah butuh banget gitu ya. Cuma sekedar aja butuhnya, nggak usah deh gitu. Bukannya kita pelit atau apa ya, tapi kita ikut menyuburkan perbuatan-perbuatan curang seperti ini tuh kok rasanya enak banget ya gitu. Gitu ya. Bentar ya, ini ada yang nelpon saya lagi deh. Inilah. Ya, halo. Ya. Apa? Ya udah dibawa aja, Nisa juga di sini. Memang bisa di sini juga. Ya udah ya. Ya, itu adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh agen. Jadi dia nggak boleh jual barang yang sejenis dengan barang prinsipal. Dia juga nggak boleh borong-borong barangnya prinsipal terus dijual lagi dengan harga yang mahal. Atau mengungkapkan kelemahan prinsipal. Itu mah etika bisnis. Jangan, soalnya ini produknya kurang bersih. Lah ngapain lu jadi agen kalau lu mau jelek-jelekin prinsipalnya? Nggak usah ngagenin dong kalau memang dia mau kayak gitu ya. Jadi ini etika bisnis ya. Tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Jangankan prinsipalnya. Teman bisnis lain aja kan secara iklan aja kita nggak boleh ya, undang-undang periklanan itu kan tidak membolehkan kita menyebut iklan orang lain yang menyebut produk lain yang muatannya untuk menjelekkan. Pakailah Rinso, sebab kalau bukan Rinso ini mereknya dikasih tahu semua, itu nggak boleh itu namanya etika bisnisnya nggak boleh, persaingan tidak sehat. Mesti
Sabun deterjen lain itu nggak ada ini ya, nggak ada label mereknya, dia pasti mulus gitu, nggak nyebut produk lain kalau mau dibilang nggak bagus gitu. Kalau dia bilang nggak bagus terus dia tayangkan produk orang lain, mah itu mah bisa disambit nanti sama perusahaan yang dimunculkan, yang dijelek-jelekin itu ya. Lalu tidak boleh menunjuk subagen. Nah, itu tadi yang kata saya. Dia borong semua itu barang, terus dia bikin subagen kecil-kecil di kecamatan, di kampung-kampung gitu ya. Terus dia oper itu terus nanti dijual lebih mahal. Itu nggak boleh. Tidak boleh membuat subagen. Buat perjanjian lagi dengan orang lain menjadi subagen, itu nggak boleh. Ya. Ini bentuk-bentuk keagenan yang bisa dilihat dalam praktek travel agent, jasa perjalanan, dealer, distributor untuk perdagangan, biasanya perdagangan apa namanya, barang-barang, benda-benda bermotor. Ya, ini bentuk keagenan, jasa perjalanan, dealer. Ini yang bisa biasa Anda lihat. Kalau yang bentuk-bentuk makanan banyak ada toko tapi dia agen ya, dia hanya agen menjualkan punyanya prinsipal dia gitu ya. Dia sendiri tidak memproduk gitu. Dia cuma terima menjualkan, memasarkan barang-barangnya si prinsipal. Itu kira-kira kurang lebih mengenai keagenan. Dan itu basically-nya adalah perjanjian pemberian kuasa antara prinsipal dengan agennya. Ya, nah ini juga bisa menjadi pemikiran untuk membuat suatu penelitian tentang perjanjian keagenan. Seperti apa bunyinya, gitu ya. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Bu, izin bertanya Bu, saya Ruli Purnama Yasminurat. Tadi kan dalam kewajiban keagenan itu ada namanya biaya pelaksanaan ya Bu. Nah Ya. itu dalam biaya pelaksanaan itu digunakan untuk apa ya Bu biasanya? Biaya Pelaksanaan itu dalam segi ya, Bu. Ya, biaya pelaksanaan itu contohnya kalau kamu melaksanakan keagenan, kamu kan perlu untuk pajang-pajang barang ya. Gitu ya. Terus perlu dipajang, perlu rak, perlu misalnya angkat barangnya dari sini ke sini, misalnya itu belum diberikan oleh si pihak prinsipal, ya dia bayar dulu lah gitu. Biaya pelaksanaan misalnya antar barang, bayar dulu lah gitu. Nah itu kan nanti di dalam pemberian kuasa itu apakah misalnya pembeliannya dalam jumlah besar, apakah itu kan nanti ada perjanjian lagi kalau jual beli. Bagaimana perjanjian jual beli antara agen dengan konsumen? Kalau dia harus diantar ke tempat, siapa yang mengantarnya? Siapa yang tanggung jawab untuk mengangkut barang sampai ke tempat konsumen? Oh, agennya. Nah, kemudian agen dengan prinsipal. Itu dalam pemberian kuasa bagaimana? Apakah agen prinsipal hanya sampai kepada barang di tempatnya si prinsipal atau sampai kepada tempat konsumen? Nah, itu yang harus jelas di dalam perjanjian keagenan. Tapi kalau Anda tanya biaya-biaya itu yang dimaksudkan apa ya? Tadi contohnya misalnya biaya untuk sampai kepada tempat konsumen, biaya-biaya perawatan barang-barang yang ditaruh di situ. Ya kan nggak mesti ditaruh situ terus habis terjual toh. Nah, itu kan ada biaya perawatan kalau harus disimpan, kalau misalnya barang-barangnya itu berupa frozen itu kan harus ada apa namanya? Freezernya. Nah, freezernya gimana? Nah, terus listrik untuk freezernya siapa bayar misalnya. Nah, itu kalau memang itu diperjanjikan menjadi tanggung jawab prinsipal, maka itu kalau itu belum diberikan biayanya, si agennya keluarkan dulu biaya, baru nanti bisa meminta kepada prinsipalnya. Ya, tapi biaya-biaya itu yang dimaksud biaya-biaya itu biaya-biaya perawatan barang-barangnya atau biaya angkut atau biaya-biaya lain seputaran memasarkan barang.
ngangkut misalnya dari tempat barang itu misalnya diangkutnya pakai kapal laut misalnya, ngangkut dari kapal laut ke sininya siapa misalnya, atau sudah diangkut. Nah, sudah diangkut berarti prinsipalnya ngangkut sampai tempat agen. Tapi kalau tidak, misalnya dikirim lewat udara, lewat pesawat misalnya, ambil dari pesawat ke sini siapa. Nah, itu termasuk contoh-contoh biaya yang harus dikeluarkan. Oke, tadi siapa yang tanya? Ruli Purnama Yasin Murad. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Nah, jadi pokoknya semua biaya terkait dengan memasarkan produknya si prinsipal, ya. Apakah biaya-biaya itu tanggung jawab pihak prinsipal atau tanggung jawab pihak agen? Ya tergantung kepada perjanjian yang dibuat antara prinsipal dengan pihak agen. Disitulah perjanjian itu dibuat harus cermat. Oke, ada yang lain bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Nama Ferel Lanjora, NPM belakang 01. Ya. Pada kewajiban agen itu maaf Bu, maksud saya pada kewajiban prinsipal menjamin dan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang. Nah, bagaimana jika kejadiannya itu barang sudah ada pada agen, lalu terjadi kecelakaan atau barang itu rusak seperti itu, Bu? Apakah itu menjadi tanggung jawab agen atau bagaimana, Bu? Tergantung pada perjanjiannya tadi. Ya. Yang namanya cacat tersembunyi itu bukan cacat karena perjalanan. Ya, cacat tersembunyi itu misalnya cacat produk, cacat dalam pembuatan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab prinsipal. Nah, kalau terus sudah sampai tempat agen, tahu-tahu agennya ruangannya bocor misalnya, sehingga itu bukan cacat tersembunyi, itu terjadi suatu keadaan yang tidak diduga sejak semula gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti ini bagaimana? Tergantung dalam perjanjiannya, kemudian lihat dalam KUH perdatanya. Nah, ini kan seperti itu. Ya, Ferreira Anjora. Jadi maksudnya itu kalau yang kita harus tahu cacat tersembunyi itu yang seperti apa? Masuk dalam klausul masuk dalam kelompok cacat tersembunyi itu yang seperti apa? Lalu kalau terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki, yang tidak bisa diprediksi sejak awal tadi, misalnya lagi diangkut mobilnya terbalik misalnya, ini resiko namanya terjadi, resikonya tanggung jawab siapa? Itu biasanya sudah diperjanjikan sejak awal. Kalau dia asuransi, dia sudah diasuransikan, asuransinya tanggung jawab siapa tadi gitu. Nah, ini karena suatu keadaan atau karena suatu kejadian-kejadian tertentu saja gitu. Tapi kalau cacat tersembunyi itu memang sama sekali pihak agennya itu tidak tahu gitu ya. Tidak tahu tentang misalnya itu di-lock gitu ya, misalnya kalau kita beli HP itu kan nggak bisa dibuka ya kalau belum sepakat harganya ya, segel namanya, disegel. Termasuk agen kan nggak bisa membuka. Tiba-tiba begitu sepakat dibuka, cacat barangnya. Nah, kalau seperti ini yang punya tanggung jawab itu ya prinsipalnya, masa agennya. Gitu. Tapi kalau karena kesalahan perawatan, karena lain-lain misalnya dalam perjalanan yang tidak dikehendaki, itu tergantung kepada perjanjiannya tadi. Apakah barang setelah berada di tangan agen itu menjadi tanggung jawab agen atau masih menjadi tanggung jawab prinsipal? Kalau cacat tersembunyi tadi, agennya nggak tahu kok gitu. Ya, kalau semua menjadi tanggung jawab prinsipal, ya agennya nanti kurang hati-hati. Ya, naruh barang sembarangan, nah barangnya pada rusak, prinsipalnya yang suruh ganti, yang nggak gitu juga gitu. Ya, diberikan kuasa untuk memasarkan yang layak itu menjadi agen itu seperti apa? Meskipun tidak diperjanjikan, di dalam dunia bisnis kan ada etika bisnis. Ya, yang layak itu yang seperti apa? Ya, syukur alhamdulillah kalau memang ada diperjanjikan sejak awal. Itu harus rigid, harus diperjanjikan sejak awal mengenai resiko-resiko yang mungkin terjadi itu tadi.
Jadi kalau dia terjadi silang selisih ya lihat perjanjiannya. Oh, di dalam perjanjian nggak ada, ya lihat peraturannya. Resiko kalau seperti ini siapa tanggung gitu. Oh, peraturan nggak ada, lihat kelayakan dalam bisnis gitu. Jadi bisnis itu sumbernya selain peraturan, perjanjian juga kelayakan. Oke, Anjora bisa diterima? Bisa Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Jam berapa ini? Udah sedikit lagi, 5 menit lagi nih. Baik, kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, berarti saya selesaikan ya. Saya selesaikan dulu hari ini. Saya berharap Anda membaca bukunya ya. Anda membaca bukunya. Ini sudah pertemuan ke minggu ketiga, minggu keempat. Nanti kita setelah minggu keempat kita biasanya kuis. Maka nyicil, belajarnya nyicil. Saya tidak berbentuk pertanyaan-pertanyaan narasi. Biasanya saya akan beri kasus-kasus ya, kasuistis. Demikian juga dengan tugas-tugasnya nanti. Maka meskipun Anda open book di rumah, kalau Anda nggak paham, ya rasanya sulit juga gitu. Ya. Baik, silakan buku dibaca, peraturan-peraturan terkait dibaca. Nanti kita melakukan perkuliahan lagi di tatap muka yang berikutnya. Saya berharap Anda bisa aktif, baik itu bertanya maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, ya, agar kita komunikasinya baik. Ya, saya tidak sampai emosi karena Anda menjawabnya nggak bisa, padahal baru aja dijelasin. Anda juga jangan terbengong-bengong gitu ya. Kuliah itu santai tapi serius, serius tapi santai. Serius banget, pusing kepala, santai banget, nggak ada yang ketangkep. Jadi kolaborasi lah antara serius dan santai itu tadi. Santai itu relax, maksudnya nggak usah tegang-tegang lah gitu. Tapi juga serius. Serius itu maksudnya ya baca-baca lah buku, jangan cuma dengerin, serius melotot aja dengerin gue ngomong. Ya nanti nggak masuk juga, nggak nyambung gitu ya. Itu ya, saya rasa demikian pertemuan kita hari ini. Ketua kelas nanti diambil fotonya, silahkan on cam. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Silahkan diambil fotonya, Tekil lah.